Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas atau mereview tentang aplikasi pinjaman rupiah cepat di tahun 2024 ini. Nah, kita akan mengulas kelebihan aplikasi ini, apakah ini pinjol legal atau ilegal, dan yang paling penting, apa saja risikonya jika kita telat bayar atau gagal bayar di rupiah cepat. Oke, jadi gini, langsung saja nih. Pertama-tama, rupiah cepat adalah aplikasi pinjaman legal OJK dan masih terdaftar di OJK hingga di Januari 2024 ini. Artinya, rupiah cepat beroperasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh OJK. Dan juga terkait denda keterlambatan serta ketentuannya masih mengikuti ketentuan dari OJK. Namun perlu dicatat bahwa meskipun rupiah cepat adalah pinjol legal, ada beberapa oknum DC yang dapat menimbulkan masalah, seperti menyebarkan data pribadi peminjamnya jika kalian mengalami masalah gagal bayar. Nah, semacam ini segera laporkan dan siapkan bukti-bukti yang diperlukan, karena banyak juga rupiah cepat yang melakukan sebar data nasabahnya yang sedang gagal bayar ini. Nah, sekarang mari kita bahas apa yang terjadi jika kalian telat bayar atau gagal bayar di rupiah cepat. Yang pertama, kalian akan dikenakan denda yang tidak dapat dihindari. Nah, denda ini bersama dengan bunga-bunga lainnya dan dapat menyebabkan hutang kalian terus bertambah hingga mencapai batas maksimum 100% dari pinjaman awal kalian. Nah, jadi penting bagi kalian untuk memahami bahwa ada batasan legal terhadap jumlah denda dan bunga yang dapat dikenakan oleh pinjol, termasuk rupiah cepat ini. Nah, jadi kalian terus memahami ya aturan dan ketentuan pinjaman online agar kalian juga tidak tertipu dan akhirnya juga kalian paham. Setelah denda, hal lain yang perlu kalian waspadai ketika kalian menggunakan rupiah cepat adalah serangkaian telepon dan pesan teks yang mungkin kalian akan terima sebagai upaya penagihan. Dan biasanya dalam sehari-hari bisa ada puluhan bahkan ratusan panggilan telepon ketika kalian telat bayar di rupiah cepat ini. Ini bisa sangat mengganggu, tetapi penting untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh tekanan seperti ini. Salah satu hal yang paling ditakuti oleh banyak orang adalah kemungkinan debt collector rupiah cepat itu datang apa enggak ke rumah kita. Namun setahu saya, rupiah cepat mungkin belum memiliki DC lapangan, atau mereka belum aktif dalam hal ini. Meskipun demikian, kalian mungkin akan menerima ancaman dan teror bahwa penagihan akan segera dilakukan ke rumah kalian. Saya berharap kalian tidak terlalu takut terkait hal ini, sehingga juga teman-teman dapat tetap tenang dan positif lah pikirannya. Selain itu, ketika kalian telat bayar, status kredit kalian juga akan terpengaruh dan akan menciptakan catatan negatif dalam laporan kredit skor Anda. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan kalian untuk mengajukan pinjaman di tempat lain, baik itu di bank atau di pinjol-pinjol lain, atau bahkan di perusahaan leasing. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk memahami konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dan mencoba untuk menghindari situasi ini sebisa mungkin. Selanjutnya, apalagi yang perlu diperhatikan? Nah, yang pasti kalian akan diblokir dari rupiah cepat sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman lagi di aplikasi pinjaman rupiah cepat. Ya bagus dong, berarti kalian tobat. Terus bagaimana menurut kalian? Apakah resiko ini cukup memberatkan atau hanya sebatas hal yang biasa? Bagi teman-teman yang saat ini terjebak di aplikasi rupiah cepat, tidak perlu khawatir atau panik. Tidak peduli sebesar apa hutang kalian, karena bunganya akan mencapai maksimal 100% dan kalian tetap dilindungi oleh pemerintah, hukum, dan OJK. Jadi teman-teman tidak akan dimasukkan ke dalam penjara karena telat membayar atau gagal bayar di rupiah cepat. Bahkan kemungkinan besar kalian tidak akan masuk ke jalur hukum seperti gugatan perdata atau pengadilan negeri. Nah, banyak juga DC-DC rupiah cepat itu yang kadang random banget, yang mengancam kalian akan masuk ke jalur hukum lah, pidana, atau gimana pun. Itu pun nggak ada ya, karena itu ancaman-ancaman itu hanya sekedar template untuk menakut-nakuti kalian saja. Nah, jadi gitu ya, gambaran bahwa rupiah cepat tidak seburuk kalian yang bayangkan. Jadi kalian tetap tenang, jangan panik, hindari gali lubang tutup lubang hanya untuk membayar rupiah cepat aja. Kalau memang tidak punya uang, hentikan dulu. Lebih baik memiliki masalah dengan satu pinjol aja daripada bermasalah dengan banyak pinjol sekaligus. Risiko di tahun 2024 ini tetap sama seperti di tahun 2023 yang lalu. Jadi buat kalian tetap semangat, kuatin mental aja saat kalian sedang gagal bayar. Dan semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.